Bayangin nih, gimana jadinya film ala Cinderella yang harusnya dibuat manis malah jadi horor kayak gini. Jadi gini nih, di balik dongeng sederhana tentang sepatu kaca, tersembunyi pesan gelap tentang standar kecantikan yang mematikan. Berbeda dengan kisah ramah anak yang dipopulerkan Disney, versi asli dari Brother Grimm yang berjudul Aspect Fatal menampilkan adegan ini di mana saudari tiri Cinderella nekat memotong jari kakinya demi menipu sang pangeran. Diterbitkan pada tahun 1812. Cerita ini bisa dianggap sebagai salah satu cikal bakal body horror dalam sastra. Trauma yang mengangkat tema beauty is pain secara eksplisit. Sutradara sekaligus penulis naskah Emily Bexley tampaknya menangkap subtext tersebut dan mengembangkannya menjadi sebuah film yang terasa seperti hasil persilangan aneh antara Cinderella dan The Substance. Di film ini, Cinderella bernama Agnes, seorang gadis pirang yang sangat menawan, yang kecantikannya begitu mencolok, sampai Elvira, saudari tirinya nih, hanya bisa terdiam terpukau saat pertama kali melihatnya. Namun, sebagaimana judulnya, The Ugly Stepsister tidak berfokus pada Agnes, melainkan pada Elvira, yang bergulat dengan tekanan standar kecantikan. Ia memakai kawat gigi, berhidung pesek, bertubuh gemuk, dan memiliki dagu berlipat. Keinginannya untuk menikahi Pangeran Julian terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Bloodfield mengedepankan pendekatan realistis dalam membangun karakternya. Tokoh Cinderella dan ibu tirinya, yaitu Rebecca, tidak digambarkan dalam kerangka hitam putih. Si Cinderella ini menyadari bahwa ayahnya, Otto, yang meninggal pada malam pernikahan, menikahi si Rebecca demi kepentingan keuangan. Di sisi lain, Rebecca sendiri tak tahu nih kalau misalkan si Otto itu sebenarnya udah bangkrut. Dengan kata lain, si ibu tiri yang selama ini dicap sebagai antagonis klasik ternyata hanyalah korban dari tipu daya keluarga Cinderella. Elvira pun ditampilkan dengan kedalaman karakter serupa. Ia bukan sosok jahat sejak lahir, melainkan hasil dari tekanan sosial yang menghancurkan. Selama 105 menit durasinya, The Ugly Stepsister menggambarkan dengan detail transformasi Elvira dari gadis polos yang haus akan cinta menjadi sosok yang perlahan-lahan hancur, baik secara fisik maupun mental. Sebagai bentuk penekanan terhadap pesan, jangan menilai dari tampilan luarnya aja. Bloodfield kerap memainkan kontras di dalam film. Adegan yang mengganggu atau mengerikan sering dibalut dengan nuansa komedi. Seperti saat Elvira mendatangi dokter Estetico. Kunjungan tersebut mengajak penonton untuk mentertawakan absurditas obsesi terhadap kecantikan yang bisa mendorong seseorang melakukan tindakan ekstrim, bahkan konyol. Ya, aktris Leigh Merlin berhasil menghadirkan nuansa campur aduk lewat penampilannya. Ketidaklancarannya dalam berbicara, gerak-geriknya yang janggal, hingga senyumnya yang canggung berhasil membangkitkan simpati sekaligus rasa geli. Perjalanan tragis Elvira pun terasa lebih menyerupai sebuah tragikomedi ketimbang sekedar drama gelap. Secara visual nih, The Ugly Stepsister tampil menawan. Tata artistik khas period drama yang sangat kemewahan. Sinematografi yang mengingatkan pada film era-era 60-70-an, serta musik yang elegan, menjadi kemasan indah yang menutupi inti kisah yang penuh teror fisik. Di balik keagungan tersebut, film ini menyimpan elemen-elemen body horror yang intens. Sampai-sampai pecinta horor sejati pun mungkin akan merasa ngeri untuk terus menatap layar. Bloodfield tidak asal menampilkan kekerasan, ia memastikan setiap momen brutal terekam secara detail. Kamera tidak berpaling, mengajak penonton mengamati, membayangkan, hingga ikut merasakan penderitaan karakter. Perasaan ngilu, merinding, dan mual menyatu menjadi pengalaman sinematik yang ekstrim dan nyaris tak terlupakan. Film ini bukan sekedar kritik terhadap kecantikan, lebih tepatnya ini adalah alegori suram tentang seberapa jauh seseorang rela menyiksa tubuhnya dan jiwanya demi diterima oleh dunia yang menilai dari rupa luar. Plotnya menggambarkan dengan gamblang obsesi akan kecantikan dan proses brutal yang dijalani Elvira demi ilusi cinta dan penerimaan. Beberapa adegannya benar-benar mengganggu nih dalam cara yang efektif, terutama prosedur-prosedur kecantikan ekstrim yang divisualisasi secara grafis. Mulai dari pengeluaran isi jerawat yang menjijikan hingga prosedur otometri yang terinspirasi dari film Unsheathed Andalou yang menggali horor fisik yang sulit dilupakan. Penyutradaraan Bloodfield penuh dengan nyali nih. Detailnya seperti suara perut Elvira yang saat makan diam-diam, ya mampu membangun ketegangan. Nuansa gotik yang pekat dan atmosfer gelap memperkuat kesan horor, apalagi dikontraskan dengan latar kastil dan alam yang indah. Rasanya seperti masuk ke dunia yang terbalik, cantik di luar, kejam di dalam. Meski kuat sebagai kritik yang menyiratkan alegori feminis, terkadang film ini terasa repetitif dalam menyampaikan pesannya. Tapi secara keseluruhan, film ini tontonan horor yang berani, disturbing, dan menarik. Apakah kalian ingin nonton film ini?
Ya, kalau misalkan kalian udah nonton film ini, kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Kira-kira bahas film apa lagi ya?